yang lalu, tanggal 20 Januari 2023 adalah sosialisasi masuk perguruan tinggi SPAN UMPTKIN atau yang mau ke UIN, IAIN, atau STAIN gitu, yang keagamaan Islam. Nah, di sini ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh siswa untuk mendaftar di salah satu jalurnya, yaitu di jalur SPAN PTKIN. By the way, aku mau tekanin sekali lagi bahwa SPAN PTKIN ini hampir sama dengan SNBP, Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi. Dia juga menggunakan prestasi, tidak melalui tes. Jadi dia menggunakan nilai rapot dari semester 1 sampai dengan semester 5. Nah, ada perbedaan-perbedaan dari persyaratan-persyaratan untuk mengikuti SPAN PTKIN di UIN ataupun di keagamaan Islam negeri lainnya. Pertama, siswa yang mengikuti SPAN PTKIN haruslah itu merupakan lulusan tahun 2023. Artinya yang hanya boleh mengikuti SPAN PTKIN ini lulusan yang baru anget gitu, yang baru keluar dari sekolahnya, kelas 12 sekarang, yang udah mau keluar gitu, yang udah mau ke perguruan tinggi. Intinya lulusan tahun 2023 lah ya yang bisa mendaftar SPAN PTKIN ini. Jadi yang lulusan tahun 2021, 2022 itu tidak bisa lagi mendaftar SPAN PTKIN, karena ini sama seperti SNBP, hampir sama. Ya juga khusus untuk teman-teman yang baru lulus dari sekolahnya yang lulusan tahun 2023. Syarat kedua, memiliki NISN. Nah, tentunya aku rasa teman-teman sudah ada ya NISN, nomor induk siswa nasional. Itu bisa dilihat di rapor teman-teman, ada yang namanya NISN. Nah, kalau udah ada itu sudah memenuhi salah satu persyaratan untuk mengikuti SPAN PTKIN. Sekolah yang berhak mendaftarkan siswanya ke jalur SPAN PTKIN ini melalui jalur ini yaitu SMA, MA, MAK, SMK, pendidikan diniyah formal atau pendidikan kesetaraan pondok pesantren salafiyah atau muadalah mualimin, muadalah salafiyah yang secara sah memperoleh izin penyelenggara pendidikan dari pemerintah. Itu teman-teman yang boleh mendaftarkan, yang berhak mendaftarkan siswanya melalui jalur SPAN PTKIN ini untuk masuk ke perguruan tinggi keagamaan Islam negeri PTKIN ya. Terus selanjutnya bagaimana nih untuk siswanya? Masa cuma itu doang persyaratannya? Jadi siswa yang berhak mengikuti SPAN PTKIN ini adalah siswa yang mendapatkan rekomendasi dari kepala sekolah atau didaftarkan oleh kepala sekolah. Jadi kalau seandainya SNBP kemarin itu yang namanya siswa eligible ya berdasarkan peringkat, tapi kalau ini dia tidak ada pemeringkatan berdasarkan nilai rapot, tetapi dia menggunakan rekomendasi dari kepala sekolah. Sebenarnya kalau seandainya teman-teman mau mendaftar ini, langsung ngomong aja gitu, Pak, saya mau mendaftar SPAN PTKIN. Apabila kepala sekolah menyetujui atas pendaftaran kalian, maka kalian berhak mendaftarkan diri di jalur SPAN PTKIN ini. Tapi kalau enggak, ya berarti enggak boleh kalian mendaftarnya gitu. Sesuai dengan keputusan dari kepala sekolahnya, apakah teman-teman itu berhak mengikuti SPAN PTKIN atau tidak. Jadi kalau boleh sharing ya aku dulu, itu pada saat pembukaan pendaftaran SPAN PTKIN aku udah pantengin informasi-informasinya, dan kemarin juga aku mencari informasi bahwa yang boleh mendaftar SPAN PTKIN itu yang direkomendasikan oleh sekolah. Ternyata pada saat kemarin aku bilang tuh pada ininya, aku mau mendaftar, dan aku kebetulan mendapatkan informasi bahwa ya ini semuanya bisa mendaftar gitu. Tinggal ngomong aja kepada kepala sekolahnya mau daftar atau enggak. Nah, di situ aku mulai coba mau daftar SPAN PTKIN, dan aku coba untuk kumpulin teman-teman aku yang mau daftar juga. Ada juga beberapa teman-teman aku yang dia nggak siswa eligible tapi dia pengen daftar di jalur tanpa tes ini. Dia ikut dan dia bisa, ternyata dia bisa untuk mendaftar SPAN PTKIN. Intinya cari informasi di sekolah, jangan lupakan informasi dari kepala sekolah, dan pantengin teruslah informasinya, baik informasi dari luar maupun dari sekolah teman-teman sendiri. Terus memiliki nilai rapor dari semester 1 sampai dengan semester 5 yang diisikan ke PDSS. Jadi emang PDSS ini nggak bakal ditinggalin ya dari pendaftaran jalur masuk kampus, karena emang pangkalan data siswa dan sekolah ini berfungsi gitu ya untuk menyeleksi dari siswa yang benar-benar berhak untuk lolos ke perguruan tinggi yang mereka pilih gitu. Jadi ketika teman-teman itu ingin mendaftar SPAN PTKIN ini, harus teman-teman untuk mengisikan nilai rapor teman-teman dari semester 1 sampai dengan semester 5 ke pangkalan data siswa dan sekolah. Nah, yang terakhir, ini kan jalur prestasi Kak, atau jalur tanpa tes lah gitu ya. Kayak jalur yang gila banget, gokil banget kalau lolos jalur ini tanpa tes lagi gitu kan. Nah, apakah prestasi itu sangat diperlukan gitu? Nah, untuk prestasi ini teman-teman, kalau ada, emang sebaiknya ada. Kalau ada prestasi, silakan untuk dicantumkan ke lamanya SPAN PTKIN pada saat pendaftarannya. Tapi kalau nggak ada ya jangan dipaksain dan jangan membuat sertifikat palsu gitu ya, karena lebih baik jujur daripada bohong gitu ya. Dan kalau nggak ada ya nggak apa-apa, nggak usah diisi atau dikosongin aja untuk
SPAN PT KIN-nya untuk sertifikatnya. Kalau nggak ada ya silakan dikosongin aja gitu ya. Kalau ada silakan cari, ini kan masih ada beberapa bulan lagi tuh. Nah boleh dong teman-teman ikut lomba atau ikut apa ya, ikut lomba lah, aku saranin lomba yang sederhana aja, yang kecil gitu ya. Nah di situ tingkatnya itu yang perlu teman-teman, atau tingkat kota ya, siapa aja yang nyelenggarain gitu, yang penting itu ada tingkatannya gitu, minimal tingkat kota lah teman-teman mengikuti lomba tersebut dan ya menang ya, usahakan untuk menang gitu, usahakan untuk menang lomba-lombanya, juara 1, 2, 3 atau jadi setidaknya finalis gitu ya untuk dalam kategori prestasi ini. Jadi nggak masalah kalau nggak ada sertifikat, tapi kalau ada ya lebih baik gitu teman-teman. Nah itulah mengenai persyaratan mengenai jalur masuk kampus SPAN PT KIN tahun 2023 ini. Semoga membantu dan jangan lupa cari informasi yang lebih, karena satu video ini tidak akan cukup untuk menjelaskan informasi sebanyak dari SPAN PT KIN ini. Jadi jangan merasa puas dengan informasi yang aku berikan, carilah informasi-informasi lain, karena di sini hanya membahas mengenai persyaratan, belum mengenai spesifik prodi-prodi dan pemilihan PT KIN-nya bagaimana. Oke? Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk share kepada teman-teman lainnya. Jangan lupa senyum dan jangan lupa juga berbuat baik. Siapa tahu kelulusan teman-teman dikarenakan kebaikan teman-teman. Bye bye.